zaman sekarang versus anak zaman dulu. Ketika enggak dikasih duit. Ma minta duit? Tadi kan udah mama kasih. Udah, minta duit mulu. Ya udah nih. Masih nangis. Kenapa? Kurang? Ya udah nih ya. Makasih, Mak. Mak, minta duit. Duit. Oh. Emang emak gudang duit? Emak gak ngasih duit lagi. Saatnya jadi tukang bunuh dadakan. Botol bekas, kardus bekas, I am coming. Ketika lagi nangis. Udah dong, jangan nangis ya. Nanti mama beli mainan lagi ya. Mainan baru. Gak mau. Iya udah, nanti mama beliin es krim yang jumbo segede tronton ya. Gak mau, aku pengennya main HP. Gak boleh nak, dari tadi kamu main HP mulu. Main yang lain aja ya. Gak mau. Tambah gede. Iya udah, ini HP. Udah, nangisnya udah. Malah makin gede nangisnya. Udah, bengek amat sih kamu jadi orang. Mau berhenti nangisnya atau mama fatality? Bagus. Pak, saya mau keluar dari S2 Pramuka. Saya juga, Pak. Sama Pak, saya juga mau keluar. Yakin kalian mau keluar dari S2 Pramuka? Yakin Pak? 100% yakin. Iya Pak, semalam juga kami sudah sholat istihoro. Dan kami yakin dengan pilihan kami buat keluar dari Eskul Pramuka. Emotion. Iya, alasannya apa? Capek, malas. Eskul Pramuka itu gak ada manfaatnya Pak. Wah, sembarangan. Pramuka itu banyak manfaatnya kok. Membuat kalian menjadi lebih disiplin, menjadi lebih mandiri. Dan Eskul Pramuka itu membuat dan membantu kalian agar fisiknya menjadi lebih kuat. Kita gak peduli Pak. Pokoknya kita mau keluar dari Eskul Pramuka. Bener nggak? Bener, kita mau keluar dari Eskul Pramuka, Pak. Anak-anak, dengerin. Eskul Pramuka itu kan menyenangkan. Menyenangkan dari mananya, Pak? Kita bisa panas-panasan bareng di lapangan sama teman-teman, ya kan? Itu gak menyenangkan Pak. Itu membuat murid-murid yang ada di sekolah ini menjadi hitam, Pak. Kita juga bisa belajar bikin tandu. Seru itu. Seru dari mananya, Pak? Itu kita bikin tandu ya karena banyak orang-orang yang pingsan panas-panasan akibat Eskul Pramuka. Camping. Di Pramuka itu ada yang namanya camping. Wah, itu pasti seru kan? Ya kan? Terakhir kita ngadain kegiatan camping banyak yang kesurupan, Pak. Aisyah. Dan pihak sekolah nggak ada yang mau tanggung jawab. Ya kan? Udahlah Pak, jangan tahan-tahan lagi kita buat keluar dari Eskul Pramuka. Benar nggak? Bener, jangan tahan-tahan kita buat keluar dari Eskul Pramuka. Benar. Dah, sekarang kita pindah eskul aja. Setuju. Ayo kita pergi dari kita pindah. Anak-anak. Kalau kalian nggak ikut Eskul Pramuka, kalian nggak bakal naik kelas. Ayo. Hah? Pilih yang mana, ayo. Kita di Eskul Pramuka aja ya. Itu dia, kan kita udah janji buat keluar dari Eskul Pramuka. Daripada kita nggak naik kelas. Kurangnya si bapak. Menurut kalian bertiga di kelas ini, enggak di sekolah ini, siapa yang paling kuat, yang paling berbahaya dan paling ditakutin sama masyarakat sekolah? Ketua OSIS gak sih? Bukan. Bendahara kalau nagih uang kas deal. Apalagi kalau ada yang nunggak. Auto mampus kita. Ya juga sih. Tapi bukan itu jawabannya. Bukan ya. Terus siapa dong? Gua tahu jawabannya. Si Budi kan pasti pentolan sekolah dia. Jangankan murid, guru sama capsek aja takut sama dia. Iya kan? Bener ya tuh. Berarti pentolan sekolah. Siapa lagi yang ditakutin di sekolah ini selain pentolan sekolah? Udah pasti sih. Iya, pentolan sekolah si Budi. Apalagi si Budi punya gelar manusia immortal.
Gua masih inget dia pernah nyerang sekolah tadi kamu mesra sendirian. Gila banget kan? Udah fix. Yang paling kuat, yang paling berbahaya, yang paling ditakuti di sekolah ini si Budi. Fix. Bener nggak? Iya, bener. Iya, mungkin jawaban kalian bener. Itu jawabannya si Budi, pentolan sekolah. Tapi ada loh yang paling berbahaya, yang paling menakutkan selain si Budi. Mana ada, Dil? Kayaknya gak mungkin ada. Mustahil ada orang sekuat si Budi. Manusia immortal. Mustahil, Dil. Ada kok. Siapa, Dil? Ini orangnya ada di kelas kita. Namanya itu si Rizky. Ngelawak lu, Dil. Si Rizky, murid pendiam, murid culun. Yaelah, Dil, disamin sama pentolan sekolah. Tiap hari gua ngebully dia. Mana ada menakutkan dari mana, berbahaya dari mananya, coba. Iya nggak? Ya, itu sih terserah kalian ya, mau percaya atau kagak. Cuma hati-hati aja kalau kalian udah pernah ngebully si Rizky. Bahkan si Budi aja, yang notabene dia itu pentolan sekolah dengan julukan si manusia immortal, dia gak berani macem-macem sama si Rizky. Gue pulang duluan ya. Lah, ada-ada aja si Dilja. Ngelawak dia mah ya. Tapi dia nggak kelihatan ngelawak loh. Si Rizky, apa yang mau ditakutin? Coba murid culun, murid pendiam kayak gitu. Tapi kalau apa yang dikatain si Dilja itu benar gimana? Lu mah kebanyakan nonton anime sih lu. Mana ada orang pendiam kayak gitu dia. Jol, orangnya ada, Jol. Weh, ada si Rizky. Mau apa lu kesini? Mau gua bully lagi? Jul, udah, Ayo, sini. Jul, jangan Gua macam-macam. Sini. Jul. Udah, Jul, jangan Nangis. Wah, Jul, mau apa? Anak mama mau ngapain anak mama? Jul, udah dulu, Jul, jangan macam-macam, Jul. Gua gak suka sama lu. Nangis. Mau apa? Sini lu. Udah piji, woy. Gua bisa jelasin. Ki. Sabar dulu, Ki. Gua sabar dulu, Ki. Ki. Nih, si Jul kan yang suka ngomongin lu. Dia aja tuh. Tolongin gua, boy. Please. Ini urusan masing-masing ya, gua gak ikut-ikutan. Ki, maaf, Ki. Tipe-tipe siswa ketika ada murid baru, siang langsung nyapa. Murid baru ya? Iya bang, lebih tepatnya murid pindahan. Oh pindahan, pantes. Pindahan dari sekolah mana? Negeri 1 Bojonggede bang. Lah, enakan sekolah di negeri malah pindah ke swasta. Biasalah bang, kasus ribut. Ribut. Ya, biasa sih itu mah. Emang kalau sekolah di negeri itu agak ketat peraturannya. BTW ribut sama siapa? OSIS, adik kelas, atau kakak kelas? Ribut sama kepala sekolah, Bang. Pantes dipindahin. Siang suka ngasih julukan. Anak baru, sini lo. Iya, Bang. Lu kan anak baru. Gua pengen tahu nama lu. Nama lu siapa? Haikal, Bang. Haikal nggak cocok sama tampang lu tuh. Mulai sekarang nama panggilan lu Bogel. Ya, Bogel. Lah, Bang, Haikal ke Bogel jauh itu nggak nyambung sama sekali. Jangan protes. Pokoknya gue gak mau tahu nama lu sekarang panggilannya Bogel. Paham? Lah, Bang. Udah lah, Bre, nggak apa-apa. Dia memang gitu. Kalau ada anak baru suka ngasih nama panggilan atau nama julukan. Gue juga dapat nama julukan dari dia. Oh, Abang juga sama? Iya, sama. Nama asli Abang siapa? Jainal Abidin. Wih, bagus tuh namanya. Terus sekarang panggilannya siapa? Jeding. Jeding. Jangan ketawa. Lu juga sama Bogel? Iya bang. Siang langsung ngajak nongkrong. Pulang sekolah lu mau kemana? Mau langsung pulang bang. Jangan langsung pulang lah. Nongkrong dulu kita. Ya nggak Yud? Yan? Iya bener, ngapain langsung pulang? Ya nongkrong dulu aja. Hari ini kita bakal pesta karena kita kedatangan murid baru. Iya nggak? Iya bener dia. Tuh. Gimana ya bang? Nang aja kita yang jajanin. Gua yang traktir lu dah. Ih bang, kalau pulang telat takut dimarahin sama emak. Elah, tenang nanti gua pulangnya. Lu gua anterin dah. Terus gua yang ngomong ke orang tua lu. Aduh, gimana ya? Di tongkrongannya ada cewek cantik. Gas bang. Siang tukang nyuruh-nyuruh. Anak baru, dengerin ya. Di sini itu pentolannya tuh gua. Jadi lu kalau disuruh-suruh sama gua harus nurut. Paham? Paham bang. Nah, sekarang sono lu pergi ke kantin, beliin gua makanan sama minuman. Duitnya? Pakai duit lu lah, masa pakai duit gua? Udah sana pergi. Oke bang. Lumayan makanan gratis. Deal.
Lu lihat si Haikal gak? Anak baru. Gua suruh dia ke warung barusan. Serius lu nyuruh dia? Iya. Terus lu tahu gak? Gua nyuruh dia jajanin gua pakai duitnya sendiri. Lumayan kan? Jajanan gratis. Bego, dia tuh anak prasekolah anjay. Yang bener lu, Yud. Iya, parah lu. Mampus gua. Aduh. Macam-macam murid ketika ditanya guru. Murid normal. Kenapa ikan hidup di air? Karena ikan bernapas dengan insang, Pak, makanya hidup di air. Oke, pintar, 100. Murid yang suka bercanda. Kenapa ikan hidup di air? Iya, kalau di darat nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Takut dimakan sama kucing. Bercanda mulu kamu. Murid soleh. Kenapa ikan hidup di air? Karena Allah, Pak. Kok karena Allah sih? Ya, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa seizin Allah, Pak. Iya, besok kamu langsung lulus ya, nggak perlu ujian. Murid stres. Kenapa ikan hidup di air? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bapak kenapa ngelempar saya pakai buku? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kenapa aku ngelempar buku ke kamu? Kamu nanya.